Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih tata cara berwudu yang benar. Wudu adalah kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas-hadas kecil, seperti ketika adik-adik buang air kecil atau pipis, dan ketika adik-adik buang angin atau kentut. Wudu dilakukan dengan membasuh sebagian dari tubuh kita dengan menggunakan air yang bersih dan tidak lupa dengan mengikuti syariat Islam. Lalu untuk apa sih kita berwudu? Nah, kita berwudu agar kita dapat melaksanakan sholat, karena wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Selain itu, wudu juga dapat melindungi kita nih dari berbagai macam penyakit. Karena dengan berwudu secara rutin atau sering, maka kita akan membersihkan kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita. Mereka akan hilang, lalu tubuh kita akan menjadi bersih deh. Kemudian kesehatan kita juga akan terjaga. Nah, sekarang kita pelajari bareng-bareng yuk bagaimana sih cara wudu yang benar. Wudu ini memiliki 9 tahapan. Yang pertama yaitu membaca niat. Nah, membaca niat ini cukup dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu wa aliraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan, baik telapak tangan kanan maupun telapak tangan kiri. Dilakukannya secara bergantian ya. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Yang keempat yaitu membasuh kedua lubang hidung. Yang kelima yaitu membasuh muka dengan cara berputar. Yang keenam yaitu membasuh kedua tangan. Dibasuhnya sampai bagian siku ya. Yang ketujuh yaitu membasuh sebagian kepala. Yang kedelapan yaitu membasuh kedua telinga dan dibasuhnya bagian dalam telinga serta luarnya juga ya. Yang kesembilan yaitu membasuh dua kaki hingga mata kaki. Nah, setelah selesai berwudu, jangan lupa ya kita baca doa setelah wudu. Doanya seperti apa sih, Kak? Yuk kita baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Assalamualaikum adik-adik semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tayamum. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu tayamum? Jadi, tayamum secara bahasa artinya berkehendak. Secara istilah yaitu sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada wajah dan kedua tangan kita sebagai pengganti wudhu ya adik-adik. Apakah adik-adik tahu apa itu kegunaannya dari tayamum? Jadi kegunaan tayamum yaitu salah satunya sebagai alternatif pengganti wudhu apabila kita ingin bersuci tetapi tidak ada air. Nah, kita bisa
menggunakan tayamum. Tayamum itu dilakukan dengan berbagai alasan adik-adik, yaitu dengan syarat seperti pertama, ketidaksediaan air, yang kedua dalam perjalanan jauh, dan yang ketiga ketika adik-adik sedang sakit. Apa perbedaannya wudhu dengan tayamum? Nah, kalau wudhu itu kita menggunakan air untuk bersuci, sedangkan kalau tayamum kita menggunakan tanah atau debu untuk bersuci adik-adik. Nah, kalau wudhu dapat menghilangkan hadas kecil saja, sedangkan tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Nah, sekarang saya jelaskan ya bagaimana tata cara tayamum yang benar. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan debu yang bersih, lalu mengucapkan basmalah dengan posisi jari-jari tangan pada debu. Lalu usapkan telapak tangan pada seluruh wajah dengan sambil membaca niat. Nah, niatnya sebagai berikut ya adik-adik. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu letakkan kembali telapak tangan kita pada debu. Terus tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan ya, seperti ini adik-adik. Lalu usapkan tangan kiri ke lengan sebelah kanan. Nah, sampai ke arah pergelangan tangan ini ya adik-adik, seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan yang sebelah kiri ya adik-adik. Oh ya, syarat sah wudhu itu berbeda ya adik-adik dengan syarat sah tayamum. Menurut saya videonya sudah bagus, hanya saja karena video itu diperlihatkan untuk anak-anak, lebih baik jika ditambahkan dengan lagu supaya anak-anak tidak bosan ketika melihatnya.